yang genap berusia 17 tahun. 3. Tidak sedang terganggu jiwa. 4. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 5. Berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP elektronik. 6. Tidak sedang menjadi anggota TNI dan Polri. Gitu pe. Sudah ngerti pe? Jeng melen-melen nih bapak ini. Konden lu. Bapa nu malas suwe paling. Ini penting nih lo, penting gak hati. Dayanin sube. Lamun mace surat kabar, ngorang lamon mace WA, jeng prejani peninggalannya celang, yang imeme nawang pasti cemburu. Nih, jumunin sebab pedidi mace. Elingan semeton sarang sami ngiring sukseskan pemilu 2024. .9 dan 101,2 FM Pro 1 Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Di kesempatan pagi hari ini, Hai Balik Again, seperti tadi yang sudah kita singgung ya Bang Diko ya. Seperti yang tadi sudah kita bahas, yaitu dengan upaya-upaya pemerintah saat ini ya. Itu sudah seperti biasa di setiap tahunnya, itu bakal ada upaya pemerintah untuk menstabilkan harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Nataru 2024 gitu. Ya. Seperti apa obrolan kita di pagi hari ini? Tentunya juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Sudah hadir di studio Pro 1 Singaraja, yaitu narasumber kita 3 orang ini. 3 orang. Betul sekali. 3 orang sekaligus. Yang pertama adalah Ibu Anak Agung Anom Mariati SH. Ya, selamat pagi Om Swastiastu Ibu. Selamat pagi. Ya, dari Kabid Pengembangan Perdagangan ya kalau nggak salah ya. Oke. Dan Om Swastiastu Bapak Insinyur Ido Bagus Wirame dari Kabid Distribusi. Ya, Om Swastiastu. Dan yang ketiga, Irhas. Yang ketiga ada Ibu Nimade Atma Dewi, SPMAP. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya. Baik, Bang Diko, di kesempatan pagi hari ini seperti tadi yang sudah kita bahas, yaitu akan bahas upaya pemerintah stabilkan harga dan ketersediaan bahan pokok jelang pemilu. Bagi pendengar juga nanti yang ingin bergabung, kita bisa nantikan di 0362246644 atau juga di WhatsApp Pro 1 di 081139999790. Mungkin Bapak Ibu sekalian untuk terkait tema kita atau topik kita pagi hari ini bisa disampaikan dulu pembuka, silakan. Silakan. Barangkali ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh. Dari Ibu ini Anak Agung Anom Mariati, silakan. Silakan. Baik. Om Swastiastu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Jadi saya dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, dan kebetulan saya juga di bidang pengembangan perdagangan. Jadi yang di sana memang tupoksinya di sana juga menyangkut terkait pemantauan harga, ketersediaan stok juga ada di sana.
itu yang kebetulan juga yang pada hari ini juga pada pagi hari ini juga terkait dengan itu ya Pak ya, temanya gitu. Jadi itu perkenalan dari kami dari Baik. Dinas Perdagangan. Nanti untuk lebih lanjut kita bahas sambil di tengah perjalanan Bu Gigi. Oke, Siap. oke. Berikutnya mungkin dari Bapak Insinyur Ide Bagus Wirama, silakan Bapak. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi pemirsa di Pro 1 RRI, Ya. Radio Republik Indonesia yang beralamat di Jalan apa nih? Jalan Gajah Mada. Gajah Pak. Mada, Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Insinyur Ide Bagus Wirama. Itu kebetulan di bidang distribusi dan cadangan pangan, di mana bidang ini memiliki 3 tugas pokoknya, yaitu mengenai satu pertama mengenai cadangan pangan, kemudian yang kedua mengenai distribusi pangan itu sendiri, yang ketiga adalah mengenai pemantauan harga dan pasokannya. Demikian untuk sementara perkenalan dari Tiang. Terima kasih. Nggih, terima kasih. Nggih, Baik. untuk Ibu Atmawati mungkin. Atma silakan. Dewi. Atma Dewi, nggih. Silakan, Bu. Atmawati. Atma Dewi. Terima kasih atas waktunya. Kebetulan Tiang mewakili Bapak Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. Di sini Tiang sebagai analis ketahanan pangan. Kebetulan juga kami berada di posisi ketersediaan pangan, di mana tugas kami adalah memantau setiap harinya bagaimana kondisi ketersediaan pangan di Buleleng, stok di Buleleng, terutama menjelang hari raya dan tahun baru ini kita melakukan pemantauan di Buleleng. Kebetulan kita ada tim Satgas Pangan, Iya. sudah rutin melakukan pemantauan khususnya untuk ketersediaan dan harga pangan. Iya. Baik, terima kasih. Kembali pendengar kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung pagi hari ini di 0362244644 tentunya. Yang pertama saya ingin ke Ibu Ana Agung Anom Mariati SH dari Kabid Pengembangan Perdagangan. Nah, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar lebih lanjut Ibu terkait upaya-upaya yang memang sudah dilakukan dan juga sedang berlangsung sampai saat ini terkait ketersediaan bahan pokok ini menjelang Nataru ini. Baik. Untuk kami di bidang pengembangan khususnya di Dinas Perdagangan memang kita sama ya. Dinanya pemantauan juga ada. Jadi kita pemantauan harga dan ketersediaan. Jadi ketersediaan itu untuk keamanan stok komoditi yang ada. Jadi untuk pemantauan jadi dua pasar yang kita pantau, yaitu pasar Banyuasri dan pasar Anyar. Jadi upaya-upaya yang dilakukan ini menjelang Nataru, kita biasanya juga sudah mengadakan pasar murah, operasi pasar juga. Sudah itu upayanya juga ada memberikan subsidi yang sedang berlangsung gitu, yang sedang berjalan. Jadi pada akhir Desember bulan ini, jadi ada subsidi untuk transportasi. Jadi kita memberikan subsidi kepada perusahaan daerah yang memang mengambil komoditi di masing-masing sentra. Jadi untuk kita juga bekerja sama dengan Bulog untuk ada 60 mitra Bulog yang sudah terdaftar sekarang. Jadi kita kerjasama untuk beras SPHP. Jadi itu untuk sementara untuk upaya-upaya yang kami lakukan di dinas. Baik. Untuk mekanisme pengawasan terhadap harga bahan pokoknya itu bagaimana, Bu? Mungkin bisa. Jadi untuk pengawasan, jadi kita memang ada juga dari tim Satgas, kami juga masuk di tim Satgas. Jadi untuk pengawasan, kita sama-sama dari Sama-sama Satgas. turun ya? Jadi turun di sana ada dari kepolisian juga, dari Satpol PP juga ada di Satgas itu. Jadi seperti itu bentuk pengawasannya. Bentuk pengawasannya. Iya. Ya, tadi juga sudah disinggung oleh Ibu Anom juga bahwa saat ini sudah dilakukan 2 pemantauan pasar, ada Iya, pasar Banyuasri iya. dan juga pasar Anyar. Pasarannya. Nah itu untuk mungkin karena lokasinya yang sentral di pusat kota atau seperti apa Ibu? Memang titik pasar 2 pasar itu yang memang kita dari kementerian juga sudah ditunjuk jadi 2 titik pasar itu, pasar Anyar sama pasar Banyuasri. Oh gitu. Oke. Lalu untuk pasar yang mungkin berlokasi di daerah-daerah seperti apa Ibu? Mungkin dari tim Satgas Oh, Pangan baik. juga ikut nanti. Baik, pertanyaan berikutnya kami arahkan kepada Bapak. Mungkin ada regulasi khusus ya Pak ya? Ada regulasi khusus yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan harga bahan pokok menjelang Nataru ini. Jika iya, apa mungkin gitulah? Apa aja mungkin regulasi tersebut? Terima kasih. Ya. Sebelum menjawab ke sana, ada
ada beberapa hal yang perlu sampaikan karena keterkaitan dengan apa namanya ketersediaan dan harga menjelang Nataru ini. Ini sudah rutinitas dan itu pun rutinitas terjadi setiap tahun dan kami pun sebagai OPD di Pemerintahan Kabupaten Buleleng rutin juga mengantisipasi hal itu. Jadi ini bukan barang baru, tetapi pada saat ini memang lebih menggreget lagi. Karena apa? Dikaitkan dengan pemilu dan kemudian inflasi kita juga cukup tinggi. Tapi dalam batas-batas ya masih wajar lah. Tapi apa namanya inflasi itu tetap menjadi perhatian kita karena sudah lebih daripada 4 karena batasnya kan plus minus 1 dari 3% itu. Nah, kemudian sebelum regulasi-regulasi itu saya punya bahwa ketersediaan di Kabupaten Buleleng ini bisa kami pastikan relatif aman ya. Karena apa? Gangguan-gangguan di produksi itu relatif kecil sekali. Karena tidak ada yang namanya gangguan hama penyakit di sawah. Kemudian yang kedua faktor distribusi. Faktor distribusi tidak ada hambatan. Karena apa? Kalaupun barang masuk dari Jawa itu gelombang tidak terlalu besar. Kemudian jalan-jalan di Kabupaten Buleleng kan cukup bagus. Jadi lancar saja. Nah, kedua hal itulah yang menggambarkan bagaimana ketersediaan pangan kita. Ketersediaan pangan kita ini relatif aman. Apalagi dengan adanya Satgas Pangan. Itu Satgas Pangan pasti selalu bergerak tiap harinya itu. Karena Satgas Pangan yang anggotanya itu adalah kami di sini yang hadir di sini juga ditambah dengan pertanian dan OPD-OPD lainnya sesuai dengan tupoksinya apa tugasnya apakah kepolisian. Itulah yang membuat kita masih relatif aman. Karena setiap hari pasokan itu selalu datang, selalu ada di pasar. Dan kemudian di produksi ini tentu terkait dengan Dinas Pertanian. Nah, kami di Ketahanan Pangan cuma menyiapkan adalah bagaimana cadangan pangan saja. Seperti kami untuk menjaga ketersediaan itu pasti kami pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki namanya cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten berupa beras. Dan sampai ini cadangan CPPD itu adalah dikerjasamakan dengan Perumda Swatandra. Jadi mereka yang mengelola, yang manfaatnya nanti apabila ada kekurangan pangan atau rawan pangan di masyarakat nanti itu dikeluarkan. Ya. Nah, kemudian regulasi-regulasi yang ada dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan ini sebenarnya dari peraturan Badan Pangan dari nomor 567 itu sudah diatur mengenai HAP maupun HPP maupun HEP. Jadi HAP harga acuan pembelian, harga acuan penjualan, kemudian HPP harga pembelian pemerintah khususnya untuk gabah. Kemudian kalau harga acuan juga untuk komoditas-komoditas lain seperti misalnya bawang itu ada harga acuan. Tetapi harga acuan itu tidak pernah bisa kita mantapkan atau kita sanksikan kepada pedagang tidak bisa. Karena itu semua diatur melalui mekanisme pasar. Ini makanya harganya hanya harga acuan aja. Ya, harga pembelian pemerintah sendiri gitu. Kemudian ada namanya harga eceran tertinggi. Gitu. Nah, kalau khusus yang memang bisa diregulasi oleh pemerintah misalnya seperti minyak kan bisa dipasarkan. Tapi kalau ini seperti beras ada HEP harga eceran tertinggi tapi itu dilepaskan dalam mekanisme pasar ya tidak bisa. Nah, untuk sementara karena ketersediaan itu sudah relatif aman terutama beras ini sudah aman sekali karena itu merupakan kebutuhan pokok strategis itu berbagai program dari pusat sudah dikeluarkan seperti di perdagangan kan ada istilah namanya bantuan distribusi pangan ya yang untuk distribusi. Tapi kalau di pusat juga ada fasilitas distribusi pangan tapi untuk kami di kabupaten belum. Tapi waktu ini kami dompleng di perdagangan bisa untuk beras. Nah, kemudian yang kedua program-programnya adalah seperti beras ini adalah bantuan pangan. Bantuan pangan ini berupa beras sebanyak 10 kg itu kepada kalau di Buleleng itu sekitar 48.844 kpm. Jadi itu diberikan selama tahun 2023 ini diberikan tahun 2023 ini diberikan selama 7 bulan yaitu dari Maret, April, Mei, kemudian September, Oktober, November dan terakhir sekarang ini bulan Desember. Nah, kemudian yang memperkuat lagi beras itu adalah cadangan pangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah meskipun kecil ya sekarang itu jumlahnya 16 ton lebih tapi itu paling tidak bisa membantu untuk masyarakat yang misalnya kena bencana. Nah, itu fungsinya. Kemudian kalau untuk kenapa sih harga beras
tetap tinggi. Hmm. Dikatakan stabil hari ini, kalau stabil kan stabil karena harga tetap saja, Iya, tetap saja. Tetapi tinggi sangat pengaruh inflasi, tetap tinggi. Nah kenapa ini? Karena HPP daripada gabah itu yang didapat oleh pemerintah itu adalah 5.000, tetapi kenyataan di lapangan itu sekarang 7.000. Jadi HPP di kabupaten di Bali, khususnya di Buleleng ini tidak pernah lebih daripada HPP, tidak pernah kurang daripada HPP. Yaitu misalnya dulu kalau 4.200 bisa menjadi 4.700. Kenyataan di lapangan sekarang HPP-nya 5.000, kenyataan 7.000. Dari sana saja kalau rendemen gabah itu 50%, itu harga beras sudah 14.000. Iya. Makanya harga beras tetap sekian. Tetapi untuk masyarakat yang belum mampu untuk membeli sebanyak dengan harga itu, ada bantuan pangan sudah diberikan selama 7 bulan ini, dan juga ada program baru adalah operasi pasar beras SPHP. Itu operasi pasar yang namanya dicapnya adalah SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Jadi itu diberikan bisa langsung diberikan kepada toko yang namanya pengecer yang namanya toko pangan kita atau RPK yang di sini di pedagang koperasi-koperasi yang dilibatkan kan. Kalau kami toko-toko yang ada di Pasar Banyuasin. Nah, kami memiliki TPK itu sekitar 16, RPK sekitar 8 itu RPK. 8 RPK. Ya, 8 RPK yang kemudian kami pantau tiap harinya. Karena apa? Karena ketakutan kami nanti kalau TPK itu menyalurkan kepada pedagang lain, itu kan meningkat harganya. Iya. Padahal di TPK itu sudah buat surat pernyataan bahwa dia menjual harus maksimal itu 10.900 per kilo. Jadi sekitar berapa ya kali 54.500 ya. Seperti itulah maksimal. Jadi kami terus awasi berkat kerjasama kita dengan dinas-dinas lain lewat Satgas Pangan, semua masih terkendali. Semua masih terkendali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Bagus juga bahwa masyarakat yang mungkin kurang mampu untuk membeli beras akan diberikan bantuan pangan, bantuan beras ya, Pak Anom ya. Itu jumlahnya tadi berapa, Pak Anom? 48.844. Dalam satu kakak dapat berapa gini? 10 kilo. Nah, itu memang sudah apa istilahnya ya? Semua sudah kena sasaran semua atau seperti apa? Iya. Data daripada KPM itu kan kami terima dari Kementerian Sosial yang sudah diverifikasi oleh Dinas Sosial. Itu kebenarannya, validasinya, verifikasinya sudah kebenaran, baru kami langsung bagikan. Dan kami bukan kami yang langsung bagikan, tetapi kami adalah pendamping OPD Ketahanan Pangan, pendamping daripada bantuan ini diserahkan oleh Bulog. Bulog nanti diserahkan, kami mendampingi saja supaya tidak salah sasaran gitu. Dan kalaupun ada kematian pada saat pembagian itu, maka itu ada namanya surat pernyataan penggantian. Yang pertama menjadi sasaran adalah masih linearnya dia, artinya saudaranya dia. Kalau memang misalnya tidak ada saudaranya dia, baru ke tempat yang siapa yang patut di desa itu. Misalnya kan ada KPM si Ketut misalnya sudah meninggal atau pindah atau sudah menjadi mampu, itu patut diganti dengan buat surat pernyataan. Demikian untuk menghindari kekisruhan yang ada di desa. Demikian. Baik, mungkin untuk mekanisme pembagiannya mungkin akan dijawab oleh Ibu Atma ya, atau Bapak juga. Nah, seperti apa Pak untuk mekanisme pembagiannya nih? Jadi begini, setiap hari seperti sekarang itu dibagikan di daerah Seririt, Kecamatan Seririt. Itu dari Bulog lewat transporternya itu nanti mengirimi kami tujuan-tujuan kemana, desa mana dengan jumlahnya berapa, dan kami sesuaikan dengan data kami. Kalau sudah selesai, nanti kita dampingi waktu penyalurannya di masing-masing desa. Di masing-masing desa itu kita bantu. Tetapi penyaluran pada hari itu kan tidak bisa karena jumlahnya ada sekitar 1.000 KPM, itu kan tidak bisa hari itu dibagikan. Jadi mereka minta waktu, kemudian mereka bersurat, baru kita sebisa mungkin kita dampingi pada waktu pembagian langsung KPM, karena di sana ada tanda tangan. Jadi difoto karena digitalisasi juga bukti-bukti. Jadi supaya ada bukti bahwa ke pusat, ke Bulog maupun ke Bappenas itu ada bukti bahwa penyaluran sudah dilaksanakan. Demikian selama ini tidak ada gangguan mengenai penyaluran itu. Berarti memang sekarang sudah bulan terakhir ya? Bulan terakhir gitu ya. Rencananya mungkin akan dilanjutkan. Kalau masih seperti ini, rencana nanti terus karena Bulog tetap mendatangkan beras kan, terus impor beras, ya itu tetap memberikan pada masyarakat yang kurang. Sepertinya efektif ya, Mas ya, efektif sangat. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, mungkin ada pelayanan khusus tidak Pak untuk mungkin ada pengaduan atau laporan mungkin
dari pihak masyarakat mungkin kedapatan gitu kali ya, ada harga bahan pokok yang melonjak naik begitu. Mungkin sebelumnya kan sudah ada perjanjian dengan ini kan dari agen-agen mungkin gitu. Baik. Nah untuk mengenai seperti beras SPHP mungkin. SPHP ya. Kami sudah jajaki juga melalui tim Satgas Pangan. Awalnya itu adalah beras SPHP itu di awal pembagian itu. Kita kurang mawas waktu itu. Karena kita belum tahu juga berapa sih TPK yang ada pada saat itu. Kemudian kami lihat di medsos. Medsos ada lihat, wah kok lebih harganya. Ya, kami langsung kontak, jangan begini. Kemudian kami datangi di mana dapat, tidak mau dibuka, di mana dapat mereka masih begitu. Ya akhirnya setelah kami tahu siapa TPK yang resmi, ya artinya buat Surabaya, kami jajaki akhirnya sekarang tidak ada. Oh iya. Tidak ada sekarang itu. Itu awal-awalnya kira-kira bulan berapa ya Admadewi ya? Awal-awal itu. perjalannya itu ya. Pak ya. Perjalannya itu. Kami kurang waktu itu koordinasi dengan Bulog. Ya, baik, terima kasih. Mungkin berikutnya saya ingin ke Ibu Nimade Atmadewi SP MAP dari Dinas Tanah Pangan juga. Ibu, ini kan Ibu dilakukan pemantauan setiap hari. Nah, seperti apa itu, temuan-temuan apa mungkin yang bisa disampaikan kepada masyarakat juga di kesempatan pagi hari ini? Ya, terima kasih. Kalau misalnya nanti tadi disampaikan oleh Bapak Kabid bahwa ketersediaan itu aman, kita pastikan aman, tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa akan ada indikasi kenaikan harga. Mengapa tetap terjadi kenaikan harga? Karena adanya permintaan. Hari raya, tahun baru pasti akan ada permintaan dan harga itu pasti akan naik. Kami hanya bisa memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa kalau bisa untuk tidak panik buying, belanja dengan secukupnya, bahwa kita pastikan di tim Satgas Pangan ini ketersediaan aman, gitu aja. Jadinya terutama untuk komoditas-komoditas yang mudah rusak. Itu kalau bisa untuk tidak panik buying, gitu aja. Tapi untuk mengantisipasi masyarakat supaya tidak panik buying ini, apakah memang masyarakat mau melakukan hal itu karena memang kebutuhan kan beda-beda nih, Ibu? Kebetulan di Dinas Perdagangan sudah ada gerai pangan masyarakat, sudah di gerai pasar masyarakat. Masyarakat bisa diarahkan untuk berbelanja ke sana dengan harga yang relatif lebih rendah daripada dari harga pasar. Mengapa kita membuat gerai pasar nih untuk juga karena tadi disampaikan oleh Aji bahwa inflasi kita di Buleleng itu cukup tinggi karena di Bali ada dua kota yang menjadi kota contoh inflasi, yaitu Singaraja dengan Denpasar. Nah, Singaraja termasuk tinggi, target kita adalah 3,5 plus minus 1. Sedangkan sekarang posisi kita adalah 4,46. Itu memang masih kurang dari target kita yang harusnya 3,5. Jadinya kita membuat gerai pasar Nike untuk bisa menekan harga di masyarakat. Dan yang tadi disampaikan juga oleh Aji, beras SPHP yang selain bantuan dari pemerintah juga ada beras SPHP yang dijual secara komersil dengan harga 54.500 itu dalam kemasan 5 kilo. Oke. Untuk penjualan komersilnya itu dipasarkan di mana, Ibu? Yang tadi disampaikan oleh Aji juga di TPK, RPK dan Purumda. Purumda sudah boleh sekarang untuk menjual. Baik. Iras pengen tanya terkait gerai pasar ini, Bang Niko. Mungkin Ibu Agung ya. Terkait gerai ini kan sudah diresmikan waktu ini hari apa ya, Bang Niko kira-kira ya? Hari Rabu, Kamis. Ya, baru kan ini Ibu Agung ya. Nah, terkait dengan buka yang masih agak awal ini, apa mungkin yang sudah disampaikan masyarakat terkait adanya gerai ini? Memang dari masyarakat belum sih ada gini Pak, tapi dari pembeli, maksudnya dari masing-masing gini, memang di sana sudah disiapkan berapa komoditi yang memang berdampak ke inflasi gitu. Jadi untuk gerai ini mungkin baru berapa minggu ya. Jadi kita belum tahu sih dampaknya seperti apa gitu. Mungkin nanti juga ke depan akan selalu diterima masukan dari masyarakat juga Ibu ya. Iya, pasti itu. Moniko? Ya. Ada penelpon atau WhatsApp yang masuk? Ya, kita mengundang buat atensinya, buat pendengar yang pengen ikutan, pengen bertanya kepada narasumber kita di sini, yaitu di 0362246644 dan juga di
WhatsApp juga ya. Coba kita cek WhatsApp dulu, siapa tahu udah ada yang masuk. Oh belum, ya. Baik. Ah, ah. Sembari menunggu atensi pendengar di kesempatan pagi hari ini, Hai Balik Kengken, kita rehat sejenak ya Bapak Ibu. Kita Iya. lanjut lagi setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Sumpah Pemuda sebagai ikrar para pemuda dan pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia, mengaku berbangsa, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda dilatar belakangi dorongan untuk bersatu dalam diri pemuda Indonesia. Sejak zaman dulu, bangsa Indonesia terpecah belah akibat perbedaan suku, agama, dan ras. Pemuda menganggap keadaan ini membuat penjajah semakin mudah untuk melakukan politik adu domba. Para pemuda terpelajar menyadari kondisi ini. Mereka mulai berpikir gerakan perlawanan tidak lagi fisik, melainkan gerakan politik. Hingga muncullah organisasi kepemudaan daerah, sampai disepakati adanya Kongres Pemuda. Pada Kongres Pemuda kedua, mereka mengeluarkan sebuah ikrar yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Yusuf Ronodipuro dianggap sebagai salah satu tokoh pahlawan Indonesia karena perannya dalam menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia saat dia bekerja di Radio Hosokyoku. Dia juga adalah salah satu pendiri dari Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September 1945 yang berdiri sampai sekarang. Dan kemudian hari jadinya diperingati setiap tanggal 11 September. Setiap tanggal 3 Desember, Hari Disabilitas Internasional diperingati oleh masyarakat dunia. Peringatan ini bertujuan untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan para penyandang disabilitas di segala bidang. Peringatan ini berawal dari sejarah kelam para penyandang disabilitas yang dulunya tidak mendapat pengakuan secara nasional dan internasional. Pada tahun 1970, Inggris akhirnya mengesahkan Undang-Undang Orang Sakit Kronis dan Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini memuat pengakuan untuk hak-hak para penyandang disabilitas, mulai dari penyediaan bantuan kesejahteraan, perumahan, dan hak yang sama atas fasilitas rekreasi dan pendidikan. Pada tahun 1983 hingga 1992, the United Nations Decade of Disabled Person digelar agar pemerintah dan organisasi global dapat mengambil langkah. Pada 14 Oktober 1992, Hari Disabilitas Internasional atau International Day of Disabled Persons ditetapkan oleh Majelis Umum PBB. Hal ini bertujuan untuk memobilisasi dukungan dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu kritis para penyandang disabilitas. Dan kemudian pada 18 Desember 2007, Majelis Umum PBB mengubah nama International Day of Disabled Persons menjadi International Day of Persons with Disabilities dan digunakan sejak tahun 2008 hingga saat ini. Pak, ingat ya 14 Februari 2024 nanti. Apalagi sih Bu, 14 Februari, Valentine. Ibu mau apa? Coklat atau uang nih? Ibu mau bapak nyoblos nih. Nyoblos? Iya Pak, kan 14 Februari 2024 itu hari pencoblosan atau pemungutan suara pada pemilu 2024 Pak. Pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD, dan DPD RI akan dilaksanakan serentak nih Pak. Oh siap deh Bu. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik, kembali lagi bersama kita di program Hai Balik Kengken bersama 3 narasumber yang telah hadir di studio Pro 1 Singaraja, dan kita kembali membahas masalah upaya pemerintah stabilkan harga dan ketersediaan bahan pokok jelang Nataru. Kami juga kembali undang Anda pendengar di 0362
24644 atau juga di WhatsApp Pro 1 di 0811 3999790. Biasanya di sesi yang kedua Bang Riko ini ada penelpon yang ingin bertanya-tanya terkait topik kita sore hari pagi hari ini. Iya, betul. Belum ada Bang Riko? Belum ada. Di WhatsApp juga belum ada. Iya, sembari menunggu atensi pendengar juga di kesempatan pagi hari ini, mungkin tadi juga ingin disampaikan oleh Ibu Atma Dewi ya, terkait mungkin harga apa saja sih yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini terkait harga bahan pokok ini, Bu Atma Dewi. Silakan, Bu. Terima kasih atas waktunya. Untuk hari ini kami akan menyampaikan 10 komoditas tertinggi untuk cabai rawit karena kebutuhan kita. Tiang boleh nyampaikan neraca Pak ya, langsung sekalian harga dan neraca. Yeah, boleh, silakan. Untuk cabai rawit, untuk kebutuhan kita masyarakat Buleleng yaitu 5,30 ton per hari, sedangkan ketersediaan per hari ini ada di posisi 7 ton. Jadi kita masih ada surplus sedikit dengan harga yang terakhir di kemarin sore yaitu 70.000 per kilo. Untuk bawang merah kebutuhan harian kita yaitu 5,89 ton. Sedangkan ketersediaan kita lumayan tinggi, ini 15 ton. 15 ton. Ya, harga juga tidak terlalu tinggi. Untuk kemarin terakhir di 30.000. Lalu untuk telur besar, kita kan ada di sini ada 3 jenis telur, tapi yang kami sampaikan hari ini adalah telur besar dengan kebutuhan 13,67 ton, ketersediaan 18 ton dengan harga 25.600. Untuk minyak goreng kita untuk kebutuhan yaitu 22,75 ton, sedangkan ketersediaan lumayan tinggi ini, ada 500 ton. Harga yang relatif kalau untuk minyak kita masih di pasaran 15.000, sedangkan untuk minyak komersil lainnya yaitu 18.000. Untuk beras kita ada 2 jenis, beras premium dengan beras medium. Untuk beras premium ada di harga 15.000, untuk yang medium 14.000. Untuk daging ayam 38.000. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Iya. Baik, berarti untuk terkait 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahan pokok ini yang memang ketersediaannya masih kurang itu minyak goreng ya Ibu ya? Minyak goreng itu malah banyak. Malah banyak. Oh, malah banyak. Ya. Oke, Untuk baik. saat ini yang tidak kami sampaikan, tapi sebenarnya yang agak sulit kita dapat yaitu gula pasir. Gula pasir. Iya, gula pasir yang lumayan agak berkurang ketersediaan per hari ini. Iya. Baik, sepertinya sudah ada yang masuk. Betul. Mungkin ingin bertanya, kita langsung sapa aja ya. Halo, selamat pagi. Pagi, Bang Niko sama Mas Irhas ya? Iya. Oh ya, dari Ramadan ya Mas ya? Oh, dari silakan. Bang Ramadan. Oke, Ya. baik, silakan. Ya, selamat pagi juga untuk Bapak Ibu narasumber ya, yang saya hormati. Om Swastiastu, salam apa ya? Ya, selamat beraktivitas. Semoga selalu sehat. Amin ya. Astungkare amin. Jadi gini, kan beberapa parameter saya rasa kalau yang menyebabkan beras itu menjadi atau bapok lah menjadi mahal ya, itu ada beberapa kan. Pertama ya mungkin kelangkaan distribusi pupuk, kalaupun ada langka dan mahal pula itu. Kedua, terjadinya cuaca ekstrim ya. Terus impor beras, terus apalagi yang berikut itu nilai tukar rupiah, kurs ya dolar, nilai tukar rupiah terhadap dolar itu juga mempengaruhi, maka terjadi inflasi. Maka pertanyaan saya bahwa kenapa pupuk itu menjadi langka, itu apa sebab? Kok belum sampai saat ini belum bisa diatasi dengan baik pada zaman kalau kita baca sejarahnya Pak Harto. Bahkan beberapa negara maju di dunia seperti India sekarang nomor 2 produksi beras terbesar di Asia bahkan ya, itu nomor 2. Itu dia menciplak daripada metode pertanian daripada Pak Harto. Kemudian kalau kita di sini ya itu bergantung kepada Jawa Timur yang suplainya dari sana, dari Tanjung Perak ya. Jadi kalau harga di sana naik sini juga terasa, dia turun gitu. Di Bali atau di Singaraja ya, itu berasnya masih stok beras masih kurang ya, artinya kenapa nggak bisa jual ke luar daerah Bali. Jadi kalau ini kan lebih dekat, mungkin bisa dari sini beli di sana. Apa masih memang kekurangan ya? Jadi itu apa sebabnya? Sementara dimanapun di dunia ini yang namanya kedaulatan pangan ya, ketahanan pangan itu nomor 1.
Karena itulah sumber kekuatan rakyat. Negara itu kuat karena kedaulatan pangan. Yang namanya berdaulat ya berdaulat kan, bukan karena kedaulatan negara kan ya kedaulatan pangan. Artinya masyarakatnya itu harus makmur, jadi bukan diimpor, tapi hasil produksi sendiri oleh petani. Kalau masih diimpor, saya merasa itu bukan stok, itu adalah karena dibeli menjadi stok. Kalau stok asli itu kan harus berasal dari petani, ya, untuk memperkuat ketahanan pangan kita. Baik, Bang Dan Ramadan. alternatif ketiga ya mungkin juga karena kalau cabai mahal karena mungkin ada halaman yang bisa dimanfaatkan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat menanam cabai-cabean gitu. Ya gitu aja mungkin. Ya mungkin minta solusinya supaya kita bisa perbendaharaan umum atau pengetahuan umum kita bertambah. Gitu. Makasih ya. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Om Sandi. Baik, Bang Ramadan sudah ya sepertinya sudah sangat memahami kali ya obrolan kita di pagi hari ini. Mungkin ada salah satu dari pihak Bapak Ibu yang mungkin menjelaskan kembali. Baik, terima kasih pada selamat pagi Pak Ramadhani. Pak Ramadhani. Pak Ramadhani. Saya akan mencoba apa yang dikatakan Pak Ramadhani itu memang benar. Memang dari awal tetap saja permasalahan kalau mengenai produksi itu yang disebutkan masyarakat khususnya petani itu pasti mengenai pupuk, Pak. Mengenai pupuk. Kalau mengenai perubahan iklim itu memang sudah biasa kita hadapi. Dulu El Nino juga 7 bulan. El Nino juga 7 bulan. Karena kan sekarang baru kita hadapi ini kan 3 bulan. Nah juga mengenai kurs rupiah itu memang sudah sering terjadi. Kalau sudah terjadi krisis dunia ya pasti kurs kita juga akan terganggu. Nilai rupiah kita juga terganggu. Nah yang paling penting bisa kita langsung tangani sebenarnya mengenai pupuk. Nah, ini kan dari Kementerian Pertanian itu sebenarnya sudah membuat pupuk subsidi itu yang berdasarkan kalau nggak salah karena saya mantan orang pertanian itu pakai RDKK bagi kelompok-kelompok. Tetapi memang jatah pupuk untuk sekarang ini memang dikurangi. Karena apa? Karena masih kita dalam menuju yang namanya organik. Organik. Nah, jadi disarankan itu memakai pupuk kandang. Pupuk kandang. Tetapi memang masih sulit bagi petani untuk menerapkannya karena sulitnya. Karena harus memakai 2 ton kayak gitu per hektarnya kan itu. Makanya itu maka dikembangkan di Bali ini namanya Simantri, yaitu sistem pertanian terintegrasi. Jadi di sana antara sapi diberikan, kemudian dikandangkan, kemudian pupuknya itulah diolah menjadi pupuk organik yang nanti disebarkan kepada kelompok-kelompok subak yang ada di sana. Itu mengenai gini Pak ya. Kemudian apa ya? Mengenai beras. Mengenai beras ini sebenarnya kalau dari laporan Satgas Pangan kita kan lebih rasanya kalau kebutuhan kita kan 5,3 ton ya. Tetapi itu kebutuhan kita per hari 5,3 ton. Tetapi kalau lihat kita baru di penggilingan saja, itu produksi penggilingan itu sudah minimal 10 ton. Itu yang baru saya amati untuk 10 penggilingan. Rata-rata lah skala kecil penggilingan itu yang tiap harinya bisa produksi beras 1 ton. Kalau ada 10 kan sudah 10 ton per hari. Kalau kebutuhan kita kan 5,3 ya, 5,3 ton per hari. Nah itu kan sudah lebih. Apalagi kita belum periksa yang ada di pasar. Belum kita lagi yang periksa kepada distributor atau pedagang-pedagang besar. Itu masih banyak. Dan yang namanya distribusi beras itu ada datang ada keluar pasti itu ada keluar di mana yang terdekat. Misalnya untuk daerah Pancasari kemungkinan yang paling dekat kan yang Tabanan dekat daripada yang dibawa dari kota ke sana kan jalannya. Itulah memang yang menarik pergerakan distribusi mana yang paling efisien dari segi ekonomi kan begitu. Ada namanya mekanisme pasar kan gitu. Nah kemudian dari kami tambahkan juga sedikit bahwa dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga ini saya lupa tadi namakan bahwa kami Dinas Ketahanan Pangan ini sering mengadakan namanya gerakan pangan murah. Itu yang seperti baru-baru ini kami laksanakan di Taman Kota tanggal 17 baru-baru ini. Di sana itu sampai Bulog pun kita kerahkan untuk menjual segala yang dia miliki. Makanya pada saat itu satu topnya itu habis sama satu boxnya habis semua barang-barangnya itu terutama beras SPAP-nya, gula dan minyak. Jadi kami berusaha akan mengadakan pasar-pasar murah tentunya berkolaborasi dengan Dinas Perdagangan. Kemudian yang paling penting sekali adalah dalam rangka ini adalah kalau memang terjadi kenaikan harga itu adalah operasi pasar. Bedanya operasi pasar dengan pasar murah beda. Kalau pasar murah itu langsung ke konsumen.
Kalau operasi pasar kita bisa langsung ke pedagang, kita berikan subsidi kepada seperti yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan melalui gerai pasarnya di Perumda Pasar. Itu sangat efektif. Meskipun hanya satu pasar yang diserang, diintervensi. Itu kira-kira demikian Pak Ramadhani. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak ya. Iya. Boleh mungkin ada yang ditambahkan? Boleh. Ya, Boleh. Waktunya tadi sudah disampaikan sama Aji. Kalau untuk khusus harga beras kita tidak bisa mengelak karena harga beras sendiri kita terpengaruh oleh Pulau Jawa, Bapak. Jadi di Pulau Jawa ada gagal panen. Kita tetap akan naik harganya gitu. Walaupun di Buleleng tidak ada gagal panen seperti itu karena harga di Buleleng akan terpengaruh dari Pulau Jawa tersebut. Oh, begitu ya. Oke. Berarti untuk keberlangsungan yang mengakibatkan terpengaruh ini apakah memang selalu akan demikian atau seperti apa? Gini, kita tidak bisa membatasi petani untuk menjual hasilnya kepada siapa. Itu yang pertama. Jika misalnya ada tengkulak dari Jawa datang, dia berani membeli dengan harga 100 rupiah saja lebih mahal dari kita di sini, dia berhak untuk menjual ke sana. Kita nggak ada hak kita untuk melarang mereka gitu. Itu yang menyebabkan jadinya padi kita akan lari ke Pulau Jawa. Nanti akan kembali lagi ke Bali dengan harga dengan kemasan yang dari mereka gitu. Padahal itu gabahnya dari kita, dari Buleleng. Itu sih dilema yang terjadi hasil realnya pemantauan seperti itu ya di lapangan ya. Seperti itu. Baik, mungkin terkait hal ini apakah ada hal yang bisa dilakukan untuk menanggulangi ini? Mungkin Bu Anam. Jadi menambahkan, jadi kayak tadi itu mungkin ada untuk Bulog ya, untuk SPHP. Jadi kita kan dari TPK dan RPK itu ada berapa 16 sama 8 ya. Nah sekarang di kita pun ada koperasi ya. Jadi ada beberapa, makanya hampir 60 mitra Bulog untuk SPHP. Jadi bisa kita masuk di masing-masing koperasi. Jadi seperti itu. Jadi salah satunya itu untuk stok berasnya gitu. Oke, baik. Tadi terkait di awal sudah Ibu Anam sampaikan juga bahwa memang di Buleleng ini yang diawasi Pasar Banyuasri dan juga Pasar Anyar. Untuk yang di daerah seperti apa Ibu? Kalau di masing-masing kecamatan gitu mungkin dari Satgas juga ada turun. Ada juga. Ya, untuk pemantauan ke sana. Gitu. Kalau di kita di dinas ada dua gini dengan Pasar Banyuasri dan Pasar Anyar yang menjadi pantauan kita. Oke, baik. Itu Bang Riko, mungkin ada pendengar lagi yang ingin bergabung? Ya silakan untuk pendengar yang pengen bertanya-tanya kepada narasumber kita ya, via WhatsApp juga bisa. Coba saya cek dulu apakah ada. Mungkin sembari istirahat ya di kesempatan pagi hari, atau mungkin juga lagi di perjalanan Bang Riko ya. Iya betul. Baik, mungkin sembari menunggu atensi pendengar juga. Oke, ada WhatsApp yang sudah masuk. Pagi Bapak Ibu narasumber, Tiang Ibu Made di Sambangan. Tiang mau tanya apakah ada perbedaan gerai-gerai murah yang dibuka di Pasar Anyar dengan di Taman Kota. Apakah gerai ini akan buka seterusnya? Nah, ini pertanyaannya. Nggih, sukseme dari Ibu Made di Sambangan. Terima kasih ya. Selamat pagi Bu Made. Om Swastiastu. Kebetulan Tiang juga dari Sambangan, Bu Made Sire ini lengkap dari di Sambangan juga. Nah, gerai-gerai pasar yang oleh Perumda Pasar beda dengan pasar murah yang kami adakan. Iya. Kalau pasar murah itu adalah suatu program kami. Program khusus ya. Program khusus untuk yang konsumen. memang kami laksanakan itu pada saat-saat tertentu. Tidak rutin. Kalau gerai pasar kan rutin itu. Rutin. Di semenjak dibuka gerai pasar itu ya terus tiap hari. Tapi kalau yang namanya pasar murah atau istilah kerennya sekarang adalah gerakan pangan murah, itu adalah pada saat-saat situasi tertentu seperti baru-baru ini dalam menghadapi misalnya hari pagar bersih hari ini, atau sebelumnya kami menghadapi pas pada saat itu adalah hari pangan sedunia, artinya kita peringati yang kita laksanakan, atau sebelum-sebelumnya pasti ada momen-momen tertentu yang kita laksanakan, terutama kalau sudah ada harga melonjak, itu pasti kita laksanakan gerakan pangan murah. Demikian Bu Made. Iya. Sudah jelaskah mungkin Bu Made ya? Iya, rasanya Bu Made ini beberapa waktu lalu juga sempat bertanya terkait harga beras juga ya. Harga beras juga waktu kita menghadirkan narasumber dari PD Pasar ya waktu itu ya. Iya, itu Ibu Made jawaban dari Pak Edo Bagus Wirama di kesempatan pagi hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi boleh lagi ditanyakan di WhatsApp 01. Iya, betul. Oke, ini ada sedikit pertanyaan sederhana barangkali Pak ya.
mungkin adakah sektor bahan pokok yang mungkin menjadi fokus utama dalam upaya pemerintah untuk menstabilkan harga dan ketersediaan menjelang Nataru ini? Mungkin sektor bahan pokoknya itu mungkin adakah atau tidak begitu, atau merata keseluruhannya seperti itu? Begini biasanya, yang menjadi perhatian semua OPD terutama yang tergabung dalam Satgas Pangan, itu biasanya setiap hari Senin tim TPID itu mengadakan rapat koordinasi. Iya. Nah, dari sana terlihat gambaran-gambaran kira-kira mana yang paling memberikan kontribusi inflasi yang sangat tinggi. Misalnya seperti sekarang cabai. Itu fokusnya pasti kita ke cabai. Nah, untuk itu PD Pasar itu diberikan kewenangan untuk melakukan pembelian dimanapun ada cabai yang harganya murah. PD Pasar. Nah, kemudian PD Pasar itu tugasnya adalah menekan harga itu. Kadang-kadang makanya mereka bisa rugi, Pak, PD Pasar ini. Bisa rugi. Misalnya beli 70 seperti beras sekarang lah, beras cabai sekarang lah. Itu bisa dijual dalam 1 bulan. Mereka bisa rugi. Karena itu dalam rangka untuk menekan lah, memberikan efek psikologis pada pasar bahwa kita akan turunkan terus harga. Gitu. Terima kasih Pak ya. Iya. Terkait diturunkannya harga ini seperti apa nanti keberlanjutannya Bapak? Apakah ada istilahnya timbal balik seperti itu? Maksudnya? Karena kan diturunkan harganya. Untuk dari pemerintah sendiri apakah tidak mengalami kekurangan pemasukan atau seperti itu? Jadi izin silakan Ibu Anum. Jadi untuk subsidi, jadi subsidi. Jadi kalau misalnya dia beli harga mahal, jual harga murah, seperti itu istilahnya Perumda kemarin. Jadi kita ngasih subsidi untuk transportasi. Jadi kita ngasih subsidi seperti itu. Jadi timbal balik untuk subsidi penekanan harga itu memang nggak ada. Kita belum ada seperti itu. Tapi untuk subsidi transportasi untuk ganti BBM kita ada. Jadi sedang berlangsung. Itu aja sih. Oke. Iya, Bang Niko ada pertanyaan lagi mungkin ditanyakan? Mungkin kita jeda. Oke. Oh, kita baik. Nanti kita akan kembali lagi ya. Tetap bersama kami mendengar. Setiap tanggal 3 Desember, Hari Disabilitas Internasional diperingati oleh masyarakat dunia. Peringatan ini bertujuan untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan para penyandang disabilitas di segala bidang. Peringatan ini berawal dari sejarah kelam para penyandang disabilitas yang dulunya tidak mendapat pengakuan secara nasional dan internasional. Pada tahun 1970, Inggris akhirnya mengesahkan Undang-Undang Orang Sakit Kronis dan Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini memuat pengakuan untuk hak-hak para penyandang disabilitas, mulai dari penyediaan bantuan kesejahteraan, perumahan, dan hak yang sama atas fasilitas rekreasi dan pendidikan. Pada tahun 1983 hingga 1992, the United Nations Decade of Disabled Person digelar agar pemerintah dan organisasi global dapat mengambil langkah. Pada 14 Oktober 1992, Hari Disabilitas Internasional atau International Day of Disabled Persons ditetapkan oleh Majelis Umum PBB. Hal ini bertujuan untuk memobilisasi dukungan dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu kritis para penyandang disabilitas. Dan kemudian pada 18 Desember 2007, Majelis Umum PBB mengubah nama International Day of Disabled Persons menjadi International Day of Persons with Disabilities dan digunakan sejak tahun 2008 hingga saat ini. Hidup itu pilihan. Pilih ini atau itu. Pilih malas-malasan atau semangat. Pilih sesat atau bermanfaat. Biar hidup bermanfaat, gunakan hak pilihmu untuk menentukan masa depan bangsa dengan memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD dan DPD RI dalam pemilu serentak 14 Februari 2024. Ayo tentukan pilihanmu, jangan golput ya. Terima kasih pendengar
pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Bang Niko, mungkin ada penelpon yang ingin bertanya terkait topik kita pagi hari ini, langsung bisa kita sapa ya? Iya, langsung aja kita sapa. Oh, ternyata Ya, terlambat. terputus. Ya, bisa diulangi pendengar di 0362244644. Sembari menunggu atensi langsung Langsung boleh? aja. Iya. Halo, selamat pagi. Halo. Bagi maaf ya, ada yang kelupaan dari saya Ramadan dikit aja 1 menit ya. Oh iya. Boleh? Silakan Pak Maaf Ramadan. ya. Ya, yang saya ingin tanyakan tadi satu kelupaan, yaitu pengertian pasar murah itu, apakah yang dimaksud dengan pasar murah itu apakah himbauan dari Disperindak dalam hal ini Disperindak ya kepada seluruh distributor untuk menjual sembakonya kepada masyarakat dengan harga price listnya itu dari harga dari pabrik ke distributor. Itu yang jadi dia tidak ngambil untung lagi, jadi dia menjual langsung harga harga pabrik ke distributor, jadi bukan price list dari distributor ke pedagang lagi. Jadi mungkin bisa beda harga barangkali 10% atau 15% begitu. Yang kedua adalah apakah distributor itu wajib memberikan laporan setiap bulannya tentang stok sembakonya kepada dinas perindak ini, supaya apalagi dalam hari besar, menjelang hari besar seperti Nyepi, Lebaran dan Natalan, itu kesediaan stoknya berapa agar dia antisipasi melalui mungkin rapat-rapat gitu menjelang hari besar supaya stok itu benar-benar cukup. Kalau tidak cukup berarti ada cari jalan keluarnya gimana, kan seperti daging lah, telur dan sebagainya, kadang-kadang kan ada hambatan. Mungkin seperti itu saja pertambahan dari saya. Terima kasih ya. Baik. Selamat pagi. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Baik, dari ini mungkin ada bisa menjawab. Ibu ya, silakan Ibu. Selamat pagi Bang Ramadhani. Iya. Saya Bu Agung dari Dinas Perdagangan. Jadi terkait pasar murah, memang selama ini kita bekerja sama dengan distributor, dengan Bulog juga gitu. Jadi untuk harga, jadi memang sesuai dengan harga pabrik biasanya dikasih langsung gitu. Jadi tidak ada gini. Jadi berapa harga yang dia gini dari pabrik, sekian yang dikasih pada saat pasar murah. Terus untuk untuk pemantauan stok harga, memang setiap hari Senin memang dari masing-masing distributor itu melaporkan berapa stok yang tersedia. Jadi kami memang sudah setiap hari Senin juga, kalau memang gini memang kita laporkan juga ke kementerian sama ke ada di Singapura juga ada jadi seperti itu Bang Ramadhani. Iya, baik. Sudah kasih. terjawab ya. Dan kita kembali menerima penelpon di sesi terakhir ya untuk boleh. tanya jawabnya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Pak. Swastiastu. Selamat pagi. Ya. Narasumber. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana? Di Jagerage. Di Jagerage. Baik, silakan. Ini topiknya menarik sekali. Dari awal saya ikuti menstabilkan 9 bahan pokok ya. Iya. Kalau saya cuma simpel sekali pertanyaannya. Kenapa jelang-jelang hari raya, Natal, Tahun Baru, Lebaran, Alungan baru menstabilkan harga? Sementara saya sebagai pedagang kecil sudah ada 2 bulan yang lalu udah harga pokok naik. Kenapa tidak distabilkan saja sebelumnya? Kalau masalah hari raya itu naik kan lumrah karena kebutuhan masyarakat itu meningkat. Tapi kalau sehari-hari kayak saya pedagang kecil, mau bilang apa, harga melonjak, kita jualan juga tetap seperti itu. Cuma begitu aja pertanyaan saya, Pak Narasumber, Ibu Narasumber, Suksemu, Irhas. Iya. Terima kasih. Terima Buat kasih. Pak Sulasa di Iya. Jakarta. Silakan. Baik, mungkin Tiang yang jawab Iya. untuk Silakan. sesi terakhir ini dengan Bapak Suliase. Bapak Suliase. Jagerage. Ampura Bapak, kami dari tim Satgas Pangan sudah melakukan semaksimal mungkin setiap harinya. Kami selalu turun, bahkan sampai jam 2 malam kami juga turun Sampai melakukan jam 2 sidak. malam ya? Ya, kami melakukan sidak ke pasar, ke pedagang-pedagang besar agar tidak menjual lebih tinggi. Kami selalu setiap hari melakukan pemantauan Bapak, bahkan dari Dinas Perdagangan sekarang sudah melakukan 2 kali sehari, pagi dan sore,
untuk hasil yang belum maksimal kami mohon maaf saja mungkin. Tapi dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri kami selalu melakukan pemantauan dan selalu melakukan sidak pasar, dan juga untuk dari produksi ke distributor besar, ke konsumen, itu kita sudah berusaha dari bidang distribusi untuk berupaya memutus rantai perdagangan ini. Jadinya untuk hasil yang belum maksimal mungkin hanya yang bisa kami sampaikan adalah permohonan maaf. Oh iya. Apakah ada sanksi-sanksi mungkin buat pedagang-pedagang yang mungkin nakal atau bagaimana? Belum ada ya. Kalau sanksi kita belum ada, tapi himbauan sudah. Ada. Mengapa kami melakukan sidak dengan bersama kepolisian dan TNI itu untuk bisa memberikan shock terapi kepada mereka. Oh iya. Untuk saat ini yang bisa kita lakukan adalah memberikan shock terapi bahwa di Buleleng ini ada loh tim Satgas Pangan, ada loh yang memantau pangan itu sendiri. Jika ada kenaikan mungkin mereka pasti berpikir sebelumnya ya untuk melakukan kenaikan harga. Oke. Kalau gitu sekarang udah jam 9:54. Kayaknya terima kasih banyak buat ketiga narasumber kita yang sudah hadir di Pro 1 Singaraja. Semoga bermanfaat ya. Apa satu itu? pertanyaan Bang Niko, mungkin apa yang mungkin bisa dibantu oleh masyarakat juga terkait dengan supaya Bapok ini memang selalu aman seperti itu. Mungkin siapa yang ingin menyampaikan Bapak? Silakan. Nah disinilah karena memang krisis global ini ya yang tidak bisa kita hindari, baik itu krisis pangan maupun krisis ekonomi tidak bisa kita hindari karena adanya politik geografis kita kan banyak sekali pengaruh-pengaruh daripada geopolitik itu, sehingga pesan saya kepada masyarakat hanya dua saja, yaitu jangan boros pangan. Artinya sering sekali kita buang-buang pangan. Tidak bisa baca. Boros pangan itu sering sekali kita buang-buang pangan itu. Kadang-kadang kita makan nasi berlebihan, padahal merusak. Tidak habis terbuang, padahal ada orang kelaparan. Ya, jadi saya mohon jangan boros pangan. Yang kedua itu adalah bijaklah berbelanja. Karena di dalam otak kita, kalau kita belanja buatlah catatan-catatan penting. Jangan sampai kita ke minimarket atau supermarket tidak buat catatan, sehingga apa yang kita tengok menjadi ingin kita. Jadi bawaannya random ya, belanja random. Ya, jadi pesan saya hanya itu saja. Pertama, jangan boros pangan. Yang kedua, bijaklah berbelanja. Demikian. Ada tambahan dari Bu Anum? Ada tambahan Silakan. sedikit. Jadi ini untuk Bu Atma Dewi ya. Kemarin kan ada high level meeting ya, kebetulan ya. Kebetulan salah satu penerima terbaik gitu loh. PMK Buleleng menerima terbaik untuk enumerator neraca dan harga. Kebetulan dari dinas perdagangan juga dapat, dan dari Dinas Ketahanan Pangan juga ada gitu, dapat gitu. Hadiah laptop. Iya, ada dua penghargaan Bu ya. Iya, 2 penghargaan. Jadi terbaik di Bali. Di Bali. Gitu loh. Jadi pengimputan gitu tuh memang itu sih. Silakan Ibu Atma. Tadi yang tambahkan untuk stok boros pangan dari Aji, mungkin ada 5 tips yang bisa kami sampaikan, yaitu susun rencana menu makanan keluarga. Yang kedua, belanja bahan makanan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, simpan makanan dengan baik dan benar sesuai karakteristik bahan makanan tersebut. Yang keempat yaitu konsumsi bahan makanan secara beragam sesuai kebutuhan dan olah kembali makanan yang berlebihan. Yang terakhir adalah bagikan makanan apabila ada makanan berlebihan. Mungkin itu dari kami. Boleh tambah pantun sedikit? Boleh. Silakan Ibu. Soalnya Pak Sekda kayaknya lagi senang pantun. Mungkin bisa yang tambahkan pantun sedikit. Boleh Pak? Boleh. Badan sehat harus ikut senam. Cakep. Makin sehat makan buah-buahan. Cakep. Ayo mulai kembali bercocok tanam. Pertanian organik jadi pilihan. Keren. Jadi larinya ke sana ya. Jadi Bang Niko jangan boros-boros ya Bang ya. Jangan boros-boros. Jadi kalau misalkan ada sisa bisa dibagi. Atau kalau bisa diolah lagi. Berpahala. Betul. Jangan sampai perut buncit nanti. Jangan sampai perut buncit dan ininya bertambah lagi kolesterol. Ya udah, oke. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada pendengar dan juga narasumber pagi hari ini yang sudah bergabung. Ada Ibu Ana Agung Anom Mariati. Dan juga Bapak Insinyur Ide Bagus Wirama dan juga Ibu Nimade Atma Dewi. Pagi hari ini juga sudah bergabung juga. Terima kasih Bu Bapak sekalian. Dan juga bagi para
telepon di Ya sudah ikutan juga memberikan atensinya, pertanyaan-pertanyaannya ya. Terima kasih banyak dan kita ikuti lagi kalau misalkan belum puas ya. Belum puas gimana nih? Mungkin salah satu bisa langsung bisa ya. langsung lagi nanti di lain kesempatan ya. Di lain kesempatan aja lah ya. Ya, tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.